Hai Sobat Gamas, back again with me kali in this Style Talk. So hari ini kita kedatangan seorang pria yang baru mengeluarkan EP pertamanya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Please welcome Kak Raffi. Halo. Yeay. Halo semuanya. So Kak Raffi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik meskipun agak ngantuk ya karena mendung nih. Cuacanya enak banget buat bobo Sebentar siang. lagi, iya. Iya bener kan. Jadi Kak Raffi nih selain promosi lagi sibuk apa aja? Selain promosi lagi sibuk apa ya, bisa dibilang nyiapin planning buat tahun depan. Udah siap digas nih tahun depan nih. Kan biar selalu produktif ya gitu kan. Betul. Ngobrol-ngobrol sama manajemen, tahun depan mau ngapain aja nih. Gitu sih. Jadi tahun depan bakal bikin apa nih? Mungkin yang bisa di spoil dikit adalah banyak manggung. Iya, mungkin insya Allah banyak manggung. Iya, karena bagi sekarang tuh konser-konser udah cukup murah ya diadakan, meskipun regulasinya tuh kadang tiba-tiba dibubarin lah, Ya. kadang tiba-tiba apalah gitu kan. Menyesuaikan lah gitu ya. Jadi kita bakal dapetin turnya Kak Raffi nih. Wah, amin. Tur nanti segera mungkin. Aduh, amin. Amin. Pingin. Ditunggu nih. Nanti bisa dapat aksesnya. Iya. Bisa yang manajemen. Abang itu ya. Iya. So Kak Raffi kemarin baru mengeluarkan sebuah EP. Iya, betul. Isinya 5 lagu. 5 lagu. Judulnya? Judul EP-nya adalah Purwarupa. Nah, aku penasaran banget Purwarupa. Terus aku pas lihat sih bentuknya tuh kayak tiap EP tuh beda-beda gitu loh gambarannya kan. Iya. Boleh diceritain dong EP Purwarupa itu tentang apa? Purwarupa itu bercerita mengenai rupa manusia ya, yang masing-masing punya masalah masalah pribadi masing-masing gitu ya. Tapi akhirnya mereka nggak tahu itu mau lari kemana, makanya kan kabur warnanya tuh kan. Iya betul. Ya, ada yang warna hijau, ada yang warna pink, ada yang apa. Nah, itu menggambarkan emosi atau rupa diri mereka yang sebetulnya belum sempurna. Dan rupa itu disempurnakan ketika mereka bertemu lagu yang kelima gitu, yang Biar Aku, yang gambarnya siluet orang itu. Makanya dia tanpa muka pun ada filosofinya, karena seolah-olah gambar dong ekspresi gue gitu. Aku sama tim ngomong, gambar dong ekspresi dia ketika menerima semua keluh kesah di 4 lagu itu. Si lagu kelima ini kan menerima keluh kesah yang 4. Apa ekspresinya akan sedih, apa ekspresinya akan senang, apa gimana itu. Jadi ada sebuah filosofi di balik itu, bahwa setidaknya kita harus bisa menjadi telinga yang mendengar tanpa menghakimi untuk orang yang mau didengar. Nah, karena kan kebanyakan manusia tuh pengen didengarin aja tapi nggak mau mendengarkan. Persis. Ya kan? Gitu. Oke. Terus aku tuh kayak ini kan ada 5 lagu nih. Itu tuh berarti berkesinambungan kah 5-5-nya? Ada benang merahnya gitu berarti ya? Jadi bisa dibilang benang merah itu bukan dari cerita ya, tapi lebih ke ada 4 lagu yang bernuansa atau ceritanya tuh konotasinya sedih lah. Ada yang gonta-ganti pasangan, dia nggak tahu jati dirinya gimana. Ada yang ngebohong terus, ada yang di ghosting. Wow, gitu. Saya. Waduh, ternyata. Ada yang di ghosting tadi tuh, ada yang waktunya udah nggak lama lagi sama pasangannya. Nah, itu kan semua mereka tuh rasanya pingin cerita tapi nggak tahu ke siapa. Makanya akhirnya di lagu yang kelima itu, Di Biar Aku ya? Di Biar Aku. Jadi di Biar Aku tuh didengarkan gitu. Nah, mungkin kamu yang bahasa nggak ada yang dengerin, kamu harus dengan Biar Aku sekarang juga nih. Terus udah gitu berarti, aku tuh kalau nggak salah di 5 lagu ini tuh 4 berbahasa Indonesia dan 1 berbahasa Inggris. Betul. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya nggak ada alasan pastinya ya kalau kenapa berbahasa Inggris gitu. Kan bisa aja bahasa kan universal nih, bisa bahasa apapun gitu kan. Tapi rasanya kisah yang kedua ini, yang Mitomania itu, fun fact, Mitomania itu lagu pertama yang aku tulis. Serius? Iya. Tapi disimpannya di yang kedua? Iya, jadi itu lagu pertama yang aku tulis tahun 2020. Pertama kali banget nulis lagu. Nah, itu tuh waktu itu memang kisah itu rasanya lebih tepat disampaikan dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi karena Purwarupa ini filosofinya adalah kan Purwarupa tuh prototype ya, bahasa Indonesia ya, prototype. Raffi Andika, aku tuh pingin menunjukkan wujud atau rupaku seutuhnya tanpa diganti-ganti gitu. Jadi memang ini setengah matangnya adalah ketika sudah diterima sama pendengar gitu. Itu jadi matang. Makanya aku nggak ngerubah bahasanya gitu. Dari awal begitu udah aja begitu. Gitu sih. That's why si tipikal musik kayak genre-nya pun beda-beda kan. Iya, itu eksperimen. Ya kan? Itu, saya waktu pas aku tuh biasa kalau dengerin EP nih, misalkan dengerin sebuah EP
contoh aku kan suka K-pop nih. Oke. Nah, biasa kan di si itu tuh genre-nya tuh nggak beda jauh banget gitu. Ini tiba-tiba di yang pertama itu apa judulnya sih Kak? Aku suka lupa. Tuan Muda Jenaka. Nah, Tuan Muda Jenaka tuh kan kayak santai banget nih. Terus di Mythomania tuh agak berbahasa Inggris dan lebih asik gitu kan. Beda sampai akhirnya di Biar Aku kayak gitu. Itu salah satunya aku juga inspirasi dari K-pop. Yoi. Dari mereka. Tahu nggak ini siapa? Eh, Mana ya? Nah ini. BTS. Yes. Ini salah satu inspirasinya adalah aku tuh senang banget sama cara BTS dan K-pop tuh produce ya. Kan mereka tuh explore deep dive ke genre-genre berbeda-beda gitu. Ya kan? Boleh tau nggak K-popnya siapa sukanya? Seventeen. Oke, Mingyu kan. Mingyu. Mingyu kan dia. Mingyu. Nah. Aku tahu deh. Iya kebetulan adik saya karat. Iya. Nah itu kan mereka tuh suka, nah kayak Seventeen aja mereka kan berbeda-beda genre gitu kan. Nah itu Betul. yang mau aku coba terapkan di mini album Purwarupa ini, salah satunya inspired by Korea itu. Setuju sih, maksudnya kayak emang ini tuh udah saatnya untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi nggak sih Kak? Betul. Jadi jangan yang sedih-sedihan mulu nih. harus ada sedih yang ada upbeatnya kan Nah, ya. iya, Jadi iya. nangis pun sambil kayak gitu. Nah, boleh dong Kak di spill. Yang pertama tuh menceritakan apa, kedua menceritakan apa, biar sobat gamers tuh nanti kayak ada referensi, kayak gue mau dengerin mulai dari yang ini dulu deh. Iya. Jadi memang masing-masing lagu tuh punya cerita yang berbeda-beda ya. Kalau aku rinciin mungkin Tuan Muda Jenaka dulu nih yang pertama itu bercerita tentang seorang yang sok ganteng ngomong ke orang sok ganteng lain kalau lu tuh jangan sok ganteng. Kalau cewek lu lihat gue maunya sama gue. Gitu. Wah, ini mah banyak di tongkrongan sih. Banyak ditemukan di tongkrongan. Relatable. Oh iya, relatable banget. Tuan Muda Jenaka. Si Paling kan? Si Paling. Ngaca itu si Paling. Gue nih cakep nih. Iya. Nah, Tuan Muda Jenaka tentang itu dan Mythomania lagu kedua tuh bercerita tentang seorang yang hidupnya merasa tidak bahagia dan dia berbohong bahwa hidupnya nggak happy padahal sebenarnya hidupnya nggak ada masalah, it's fine gitu, nggak ada apa-apa tentang hidupnya, tapi dia melihat kebahagiaan orang lain, dia membandingkan kebahagiaan itu, akhirnya dia kok dia bisa lebih happy ya, kok dia padahal orang itu belum tentu lebih happy. Ih, aku sering kayak gitu. Nah, itu Mythomania. Jadi keadaan di mana kita berbohong, tapi kita tidak sadar kita berbohong, tapi kita hidup dalam kebohongan itu. Gitu. Bohong, tukang bohong lo gitu. Padahal ya. Wah, aku tuh tampar ya. Tampar tangan sendiri guys. Nah itu jadi Mythomania itu tentang apa ya? Mencari kebahagiaan lah gitu. Yang ketiga adalah rindu atau memang rindu. Nah. Rindu atau memang rindu ini menarik karena ini yang paling banyak aku temui gitu di apa ya, di teman-teman gitu ya. Nah itu tuh ada cerita di mana seorang, kalau dari point of view cowok nih atau dari point of view cewek misalnya cowoknya. Nah dari cowok nih ada cewek yang datang deketin dia, terus lama-lama demanding gitu, mau ini mau ini. Lama-lama cowoknya luluh kan karena udah sayang gitu. Ketika cowoknya mau status kita apa, cewek itu pergi. Wow. Ini fenomena anak muda banget ya. Nah itu dia. Nah ketika si cowok itu mau berusaha melupakan, cewek itu datang lagi, ngambil hatinya demi diiyain aja apa yang dia minta. Jadi rindu banget ya. Iya. Jadi makanya rindu atau memang rindu. Gitu, pakai jadi kutip. iya, makanya aku bingung di judulnya ada kutipnya nih. Ternyata emang ada maksud di baliknya. Next yang keempat. Yang keempat napasku. Napasku tuh aku tulis dari point of view seseorang yang merasa waktunya tuh udah nggak lama lagi sama pasangannya. Jadi misal gini, dia tahu dia menyembunyikan sebuah let's say penyakit lah gitu ya. Dan dia merasa aduh gue masih pingin lama-lama sama dia gitu. Terus akhirnya dia berusaha recall semua momen-momen manis bersama orang tersayangnya itu, tanpa orang tersayang itu tahu kalau dia tuh sedang ada sesuatu di belakangnya gitu. Makanya kan terakhirnya sampai terlelapnya dia, sampai dia merem aja, bangun lagi mau ngelihat dia lagi. Padahal ketika dia melek, dia yang udah nggak ada gitu kan. Itu makanya pesan rahasia dari napasku adalah kita harus menghargai waktu gitu kan. Karena ya kita never know. We never know. Dan kuncinya ada komunikasi nggak sih kan? Betul. Kita harus bilang gitu kayak gue tuh sakit gitu. Iya. Apapun masalahnya ceritalah. Dan itulah kenapa lagu kelima adalah tentang cerita.
Makanya kan liriknya apa kabarmu hari ini, sudahkah kau lihat pelangi atau awan kelabu, itu tuh hal-hal yang happy atau hari lu gelap nih. Iya gitu. Aku tulis itu tuh karena banyak banget orang yang rasanya tuh si paling tadi, Iya. rasanya mereka ingin didengar tapi nggak ada yang mau dengerin. karena semua orang itu maunya ngomong. Betul. Iya kan? Gitu. Makanya aku ibaratkan seperti sebuah gelas. Ini gelas sudah penuh nih, dituangin terus kan, luber kan. Makanya ini kan di visualisasi itunya pun ada tayonya tuh si gelasnya tuh beneran, terus ada nanti kafenya cheers tumpahin. Iya betul. Iya kan? Terima kasih lo sudah mempelajari lo. Pantesan nih, ini yang asal mau aku tanya ternyata udah dijelasin. Penasaran kan aku tadi ngomongin apa sama Kavi? Ditonton dong di YouTube-nya Kavi, bener kan? Betul. Nah, terus aku penasaran nih, kan selain ada visualisasi buat si tiap single dari EP, nah Kavi tuh lebih membuat official lyric video instead of music video. Apakah nanti bakal ada music videonya, apa bakal dibiarkan oke liriknya aja biar yang mendengarkan pun bahasa sapi? Sebenarnya akan ada satu musik video Wow. dari single utamanya si Purwarupa ini, dari Tuan Muda Jenaka. Di awal tahun 2023 aku dan tim dan manajemen udah sepakat untuk merilis sebuah musik video yang udah kita syuting. Udah di syuting. Wih. Mau aku spoiler nggak siapa Boleh yang dong. main? Boleh dong. Jadi yang main di musik video Tuan Muda Jenaka, aku nggak akan spoil ceritanya karena tebak-tebakan. Oke. Karena di dalam MV itu nanti tebak-tebakan nih gitu. Ih, so ini plot twist gitu. Siapa nih yang tuan mudanya ini sebenarnya siapa gitu. Iya. Nah, ada teman-teman baik aku juga yang main di MV ini, ada Dustin Tiffany, ada juga Emir Mahira, ada juga Cynthia Mariska. Wow. Dan ada satu guest star yang berhubungan lah sama Dustin di endingnya. Jadi nonton sampai habis pokoknya itu. Ih, ditunggu banget nih Sobat Gapas. Ini udah dapet sedikit spoiler nih. Jadi 2023 awal kan. Awal 2023. Ih, bentar lagi dong, nih tinggal dihitung berapa lagi. Tinggal dihitung berapa lagi ya. Ditunggu ya. Tunggu ya. Nah, jadi yang bakal ada music videonya yang Tuan Muda Jenaka. Yes, sejauh ini Tuan Muda Jenaka dulu nih, nggak tahu yang Dulu lain. gitu ya. Kita lihat nanti ya. Iya, amin, Seru amin, banget amin. nih, Sud. Nah, kalau boleh tahu di spill dong bikin MV-nya di mana? Di Bandung, di Jakarta kah? Bikin MV-nya tuh kemarin di daerah Depok. Wow, agak ujung dunia. Aduh, maaf Sobat Gabas yang di Depok, no offense. Jadi tempat syuting kita tuh fun fact pernah dipakai salah satu musisi juga. Pernah tahu lagu Krisye dari Lale Manino sama Diskoria. Syutingnya di rumah itu. Cintaku bertepuk gitu kan. Kebetulan kita syutingnya di rumah itu. Wow, vibes-vibesnya berarti agak-agak twist Dibayangin gitu ya, kan. dibayangin Ya ya. kan? Ini aku langsung memproyeksikan nih. Wow. Kayak bakal seru banget nih, ditambah Tuan Muda Jenaka tuh lagunya tuh easy going banget. Ada yang apa ya? Aduh, aku lupa liriknya, tapi ada yang kayak repetitif yang aja gitu. Nah. Gitu ya. Nah, itu enak banget didengerin kok pagi-pagi nih nyetir. Terima kasih. Sambil mikirin kayak teman tongkrongan mana paling si paling gitu. Langsung yang paling relate sama kisah ini yang mana? Iya, gitu. bener. Tapi by the way 5-5-nya ini kayak sangat relate kepada kisah-kisah apa ya, kayak orang-orang seumuran aku gitu loh. Maksudnya tuh kayak emang sasarannya kah atau ditulis dari pengalaman pribadi kah? Jadi sebenarnya Purwarupa ini tuh atau semua karya aku nih sebenarnya tuh inspirasinya dari ya nggak jauh-jauh dari sekitar gitu, dari teman-teman, dari keluarga, dari orang-orang yang pass by aja yang ketemu gitu, yang nih kok lagi misalnya let's say kita duduk di stasiun MRT misalnya, Ya. terus kita duduk kita ngeliat tingkah laku orang-orang yang mau naik kereta atau Ada aja gitu ya yang iya, ada atau aja di gitu. angkutan umum nih orang yang mau turun gayanya kan beda-beda nih. Nah kayak gitu-gitu tuh itu bisa menjadi sebuah inspirasi yang akhirnya aku tuangkan dalam Purwarupa. Wah, untuk membuat Purwarupa sendiri butuh waktu berapa lama sih, Kak? Sebenarnya belang-belang nih, maksudnya belang-belang tuh ada lagu yang udah selesai ditulis dari lama, ada lagu yang udah selesai diproduksinya bahkan dari lama. Tapi in total mungkin kalau aku jumlahin 6 bulanan mungkin kurang. 6 bulan untuk membuat sebuah EP isinya 5, cepet dong. Itu cepet ya? Cepet lah. Jadi kayak wow, karena kan kadang orang tuh ada yang stuck gitu-gitu. Kavi pernah ngalamin stuck juga gitu gak sih? Pernah ngalamin stuck dan akhirnya nggak mau masuk studio. Aku bilang sama manajerku sama tim juga kalau
ya aku ceritalah kenapa aku stuck, aku bener-bener nggak nemu inspirasi, aku nggak bisa nulis, kan ada masa-masa di mana itu ya. Writer's block gitu ya. Iya, akhirnya ya apa namanya, aku larikanlah kembali ke sholat nih. Aku sholat, Ya udah sholat. aku sholat, aku apa namanya minta, dan apa ya, kayak berasa dapet jawaban aja bahwa oh jangan masuk studio dulu, banyak main keluar, banyak lihat tadi, diem di angkutan apa di dekat angkutan umum, diem di kafe, diem di apa, lihat teman. Udah saatnya ketemu lagi sama teman-teman yang sempat kita kemarin nggak ketemu gara-gara kuliah di luar kota gitu, ketemu dong apa segala macem. Terus ada yang apa namanya, keluarga lah yang jauh karena kan pandemi nggak bisa ngumpul nih. Aduh stressful banget sih itu Iya. serius. Nah, aku merasa point of view aku tuh mulai begini nih, mulai mengecil. Aku harus gedein lagi gitu. So berarti kalau misalkan Kavi lagi stres harus ketemu orang, Kavi ini nggak sih baca MBTI gak sih? Iya. MBTI-nya apa? Padahal saya INFJ. Wah, tapi kok ini kayak gitu ya, Iya. kayak enggak Jadi memang aku tuh orangnya senang sendirian. Mungkin ya tim aku tahu, teman-teman aku atau keluarga aku tahu kalau aku tuh orangnya lebih senang pergi sendiri daripada rame-rame. Aku tuh bisa loh tiba-tiba. Ini sebuah fun fact lagi yang belum pernah aku sampaikan di mana-mana. Oh, eksklusif. Ini belum pernah aku sampaikan di mana-mana. Aku tuh sering banget lagi bosen di rumah atau lagi di studio atau lagi di kantor atau macamnya. Keluar nih pergi. Dan itu sendiri aja. Nyetir atau apa, dari zaman kuliah pun begitu, sering pergi sendiri tengah malam atau dini hari atau mungkin siang ya beres kelas gitu, bisa segala macam pergi, dan itu tuh rasanya kayak relaxing aja gitu. Iya sih benar. Nah tapi ada masanya di mana aku merasa aku harus Ketemu orang, harus ngomong, harus ngobrol, dan tapi ya untuk menyampaikan si kisah yang di Purwarupa ini gitu ya, aku nggak terlalu banyak diam sendiri gitu, jadi banyak gerasa kerusuk main kemana-mana gitu ngeliat. Makanya si point of view ceritanya pun beragam gitu ya. Gitu. Ini kayak Kavi harus tes MBTI lagi deh. Kayak ini NFP deh kayak aku deh. Aku tiap tahun tes sekali, tapi itu kan yang di website. Iya. Aku belum pernah tes yang gimana. Yang berbayarnya itu kan. Semua sampai ujung-ujungnya persen. Aku tuh lupa ya kan, setahun nih. Iya. Aku tuh lupa jawabannya apa. Presisnya gimana? Tapi aku cek, aku masih ada sama persis sampai persen-persen ujungnya sama. Oke, kayak ini aku yang harus cek deh. Kayaknya aku yang harus cek MBTI. Sampai ujung-ujungnya tuh sama semua, Pak. Ah nggak dong, ini nggak mungkin dong, ini magic gitu kan. Tapi kalau aku tes lagi kan tuh bohong. Iya. Langsung mau beda. Bener. Karena kan pas tes kedua kalinya kita tuh jadi ngebandingin kayak, kalau misalkan gue jawabnya ini nggak ya? Iya kan ya? Iya, jadi ngebandingin. Makanya akhirnya udahlah, berarti emang benar gitu. Berarti memang 2 tahun berturut-turut. Seorang INFJ. Sampai ke dalam-dalam INFJ. Mungkin aku gak banyak ditemukan nongkrong lah, aku paling kalau diajak baru keluar gitu ya. Tipe-tipe seperti itulah mungkin. Oh berarti kayak ENFP yang mageran gitu ya, kalau misalkan cabut deh ya udah deh. Iya yang ayo. Kalau nggak ada yang ngajak ya udah nggak apa-apa. Tapi aku akan sebel kalau tiba-tiba di cancel. Wah itu. Dekat-dekat jamnya atau dekat-dekat hari H tuh. Men, gue tuh jarang keluar rumah, gue meluangkan waktu. Makanya gitu. kita tuh udah preparation seuah mungkin buat keluar, tiba-tiba aduh soalnya cancel nih. Dan preparation itu di sini. Iya kan? Aduh, kita bahkan kadang tuh kita nyiapin baju dari malam. Kalau aku pribadi ya, aku pengen nyiapin baju dari malam. Aduh kayak besok aku mau ketemu sama orang nih. Ya udah lama gak ketemu, pengen kelihatan oke. Nggak jadi cancel kan kayak ya Allah udah nyetrika baju subuh-subuh ya kayak udah rapi-rapi, udah bagus-bagus atau nggak jadi nggak jadi kan ya udah cabut sendiri aja itu kan. Gitu. Makanya kadang banyak orang termasuk aku yang milih cabut sendiri aja lah gitu. Karena nggak tergantung sama orang lain, betul kan? Itu persis ya kan? Alasannya itu. Ya, kayaknya aku harus tes MBTI. Oke, habis ini aku tes MBTI lagi kayak aku ENFP. ENFP. Iya. Kan? Iya Agak bingung. Agak beda ya. So Kak Hafiz sebetulnya Purwarupa udah bisa didengar di mana aja nih, boleh dikasih tahu ke sobat gue mas? Purwarupa sudah tersedia di semua streaming platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Joox, Resor, pokoknya teman-teman semuanya udah insya Allah tersedia, dan juga udah ada di YouTube di lirik videonya? Lirik videonya di channel Raffi Andika, RAVIANDIK. Pakai V ya? Peace. Banyak yang memang jadi F. Iya kan, kadang kan ini pakai V ini V. Terus Kak Hafiz tuh kemarin aku sempat stalking Instagramnya nih. Kemarin abis nonton Casey ya? Oh iya. Edan banget. Idola aku banget. Dan Casey itu lagu-lagunya dia, work ethics-nya dia dan stylenya dia adalah yang membuat aku pede nih terjun ke dunia musik. Betul gimana tuh? Jadi aku denger EP-nya dia waktu 2019
itu nemu EP tahun 2018 dia yang The Tusun Reaper. bukan sih? Iya, yang Tusun. Tusun ya? Yang Tusun. Nah, abis itu kok aku nyangkut banget nih sama Tusun, The Reaper dan teman-teman lainnya gitu. Aku jadinya mengikuti Casey sampai akhirnya dia blow up dari 88 Rising dan segala macamnya itu. Wah, aku merasa kayak wow, keren banget nih orang gitu. Pingin dia bisa kayak dia. Gitu. Nah, jadi emang sebetulnya kita tuh gak apa-apa kan untuk menyukai seorang idol gitu. Iya. Karena bisa jadi motivasi untuk kitanya sendiri gitu kan. Kayak aku dan mereka nih. Iya betul. Kayak aku dan dia. And you. Kalau aku ngelihat mereka tuh dari work ethics-nya dan musiknya itu sebelumnya kan aku nggak banyak ngikutin K-pop ya, kayak tahu aja terus oke, ya udah gitu kan. Adalah stigma itu gitu kan di masyarakat gitu kan. Tapi akhirnya setelah dengar musik mereka, setelah melihat mereka perform, setelah dengar interview mereka, aku merasa wow, this group is smart gitu. Mereka punya lagu yang berbeda-beda, layaknya Seventeen tadi punya beda-beda kan. Betul. Nah itu juga yang akhirnya mendasari aku untuk oke deh, Bismillah kita mulai karir bermusik saya gitu. Kita mulai menapaki gitu, karena kan mereka pun dari bawah juga ya. Iya itu persis. Apalagi trainee-nya tuh, itu luar biasa lah. Nah makanya pas kemarin ketemu Casey in real life di depan pula. oh my god, Casey gitu, terus salaman gitu. Serius? Iya, salaman, foto bareng, ngobrol sekitar 10 detikan gitu. Dan akhirnya ya udah have a great show. Aku bilang ke dia pokoknya sukses, dia bilang ke aku selamat nonton, terus show-nya keren banget sih. Ya sih, emang semua orang yang bilang datang ke show-nya Casey tuh is a must banget ya, kayak once in a lifetime tuh wajib gitu ya kan. Beda banget. Beda banget Casey kan. on stage dengan Casey yang kita dengar di recording itu beda banget. Aransemennya beda, drumnya beda, gitar beda, pembawaan dia beda. Always tahu kan? Tahu. We always do. Dia main pakai piano. Sumpah. Dia main pakai piano, dia nyanyi tanpa band. Tuh bayangin aja soothingnya kayak apa itu enaknya. Nanti Kak Afi kayak gitu juga dong. Amin. Kita tunggu nanti Kak Afi tiba-tiba main gitar kan. Kita kasih biasa bikin lagu pakai gitar kan. Kalau nggak gitar piano. Piano kan. Nah, nanti ini bisa dong Tuan Muda Jenaka pakai gitar kan. Asik banget nih. Iya. Kak Afi sendiri ada resolusi yang ingin banget dicapai di 2023 selain tour gitu nggak sih? Selain tentunya banyak manggung dan ketemu sama teman-teman pendengar ya, aku bener-bener pingin ketemu sama kalian semua gitu, pingin karena 2022 ini kan baru mulai bangkit lagi nih, jadi agak take off-nya pesawat nih agak pelan gitu. Jadi aku pingin pas udah take off, aku pingin bisa banyak ketemu sama kalian, pingin ngobrol sama semuanya, kalau bisa kita sama-sama cerita. Mungkin cerita kalian juga bisa jadi aku bikinin lagu gitu suatu saat nanti gitu. Tapi selain itu yang terpenting adalah aku pingin jadi pribadi yang lebih baik gitu, pribadi yang lebih matang. Nah kayak tadi Purwarupa kan setengah matangnya di mereka. Aku pingin 2022 ini aku melangkah maju dalam industri musik dan hidup lah ya dalam langkah yang berbeda dibanding sebelumnya. Aku cuma jadi mahasiswa, cuma jadi anak rumahan apa segala macam, sekarang jadi seniman. Aku pinginnya lebih matang aja, dan tentunya yang terpenting dari semua adalah bisa banggain semua orang yang nungguin aku gitu. Betul banget sih. Yang penting kita 2023 bisa jadi the best version of us gitu ya. Itu benar. The best version of us. Meskipun kita nggak tahu 2023 gimana ya, tapi ya gitu. Mudah-mudahan lebih baik dari 2022. Betul. Emang harus sih. Ya harus lebih baik. Kayak berarti aku akan banyak menunggu karya-karya lain dari Kak Afi. Terima kasih untuk Purwarupanya karena begitu indah untuk didengarkan. Aduh, terima kasih banyak. Kau harus nonton, apalagi nonton si lirik videonya di YouTube-nya Kak Afi. Betul atau betul? Betul. So, kalau misalkan kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa bisa cek YouTube-nya Kak Afi ya di Raffi Andika, RAFIANDIK. Nah, pakai V ya, pakai V. Aku Kawin pamit. Aku Raffi Andika juga pamit. See you.